Dan satu hal yang menarik dan mungkin perlu kami ingatkan kepada seluruh masyarakat di negeri ini yang ada di Indonesia ini. Kita ini masyarakat Indonesia punya adat, punya tradisi, punya budaya, dan punya alat musik yang hebat, yang canggih, yang luar biasa. Kenapa Anda semua itu mau menukarkan alat-alat musik yang hebat, yang luar biasa, yang dibuat oleh leluhur kita dengan alat berupa rebana yang hanya terbuat dari kulit onta atau kulit kerbau atau kulit kambing? Ini adalah salah satu contoh. Makin lama ternyata makin kelihatan ya bahwa ternyata klan Ba'alawi atau para habaib dari Yaman itu memang punya misi atau tujuan ingin menguasai negeri ini, ingin menguasai Indonesia ini dengan berbagai cara. Mengaku sebagai cucu Nabi agar orang banyak yang percaya, agar banyak yang ikut, kemudian nanti diarahkan kemana saja diharapkan akan nurut. Kemudian ada juga dengan cara mengklaim sejarah atau membelokkan sejarah yang ada. Dan ini yang belum lama ini itu kan ada haul, namanya haul Gresik. Dan di situ yang dihauli bukan orang Gresik, bukan leluhur orang Gresik, bukan cikal bakal orang Gresik, bukan pula orang yang menyebarkan Islam pertama kali di Gresik. Tapi yang dihauli adalah seorang Habib. Habib ini kita juga tahu bahwa dulu datangnya di Nusantara itu pada masa penjajahan Belanda. Dan para habaib ini menjadi anteknya penjajah Belanda. Tapi kenapa kok diadakan haul di kota Gresik dengan nama haul Gresik? Padahal kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang Nusantara, kita itu juga tahu bahwa di Gresik sebelum Belanda datang, di sana itu ada seorang ulama, yakni salah satu wali songo yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sehingga bisa dikatakan memang klan Ba'alawi ini punya indikasi ingin menggeser sejarah dan peran wali songo yang ada di Indonesia ini. Karena kalau kota Gresik itu kan identik dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim sebagai pendakwah Islam, dan beliau juga salah satu dari tetua atau salah satu dari leluhur wali songo. Tapi kenapa kok di situ diadakan haulnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dengan nama haul Gresik? Ini kan sudah pencaplokan sejarah. Ini kan tujuannya adalah menggeserkan wali songo agar tidak lagi diingat oleh rakyat di negeri ini, agar kita orang Indonesia lupa dengan jasa wali songo. Kemudian nanti diharapkan mungkin agar kita itu tidak lagi tahu siapa wali songo. Dan di situ khususnya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan kalau kita baca sejarah, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik itu bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya, yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 April 1419 Masehi, dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik tahun 1400-an. Lah kalau para habaib dari Yaman itu kan tahun 1800 sampai 1900-an pada masa penjajahan Belanda. Jadi jauh banget jarak antara kedatangan Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan kedatangan para habaib dari Yaman. Makanya kita itu sebagai bangsa Indonesia harus peka dan paham tentang kondisi yang seperti ini. Kalau dulu sebelum ramainya habaib, kita kan juga sering menyaksikan apa yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi dengan berbagai cara, misalnya menganggap bahwa wali songo adalah fiktif. Kemudian ada juga indikasi perusakan makam-makam leluhur Nusantara, makam-makam orang-orang dahulu atau makam-makam wali songo, dan dianggap itu adalah syirik dan lain-lain yang intinya ingin merusak makam. Nah itu tidak berhasil. Lah sekarang kok malah muncul klan Ba'alawi. Tapi untuk klan Ba'alawi ini tidak merusak makam, tapi membuat makam yang difungsikan atau digunakan sebagai tandingan untuk menggeser makam yang asli yang jelas-jelas berjasa di negeri ini. Dan di situ misalnya di Gresik itu kan jelas yang berjasa besar mengislamkan orang Gresik dan orang Nusantara
itu adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Tapi kenapa di situ kok diadakan haul seorang Habib? Padahal Habib ini fungsinya apa di Gresik? Jadi kita itu harus mulai memahami tentang sejarah, mulai memahami tentang apa yang terjadi di negeri ini. Jangan sampai kita itu orang Indonesia itu kok mau ditipu dan dibohongi oleh klan imigran dari Yaman yang mengaku sebagai cucu Nabi dan punya indikasi ingin menguasai bangsa ini, punya indikasi ingin menguasai negeri ini dengan berbagai cara. Mengaku sebagai cucu Nabi, kemudian memelencengkan sejarah yang ada dan diganti dengan sejarah versi mereka. Dan ini sangat berbahaya sekali. Kalau sekarang kita cuma diam saja dan membiarkan semua itu berlalu, ya nanti anak cucu kita atau generasi yang akan datang bisa jadi nanti tidak tahu leluhurnya itu siapa, leluhurnya orang mana. Karena itu tadi doktrin dari klan Ba'alawi itu cukup kuat. Buktinya sekarang masih banyak orang di negeri ini yang masih percaya kalau mereka adalah cucu Nabi. Masih banyak yang memuja-muja mereka, masih banyak yang menjadi budak mereka. Sebenarnya kita tuh kasihan dengan mereka ini, para budak-budak Ba'alawi. Tapi bagaimana kok hal itu bisa terjadi? Itu adalah salah satunya adalah karena apa yang dilakukan oleh klan Ba'alawi itu secara masif. Sehingga kita itu atau beberapa orang dari kita tidak paham tentang semua itu. Tapi untung saja sekarang itu sudah di era digital seperti sekarang ini, sudah era modern. Kita bisa melacak informasi dari berbagai sumber dan sudah ada kajian kitab nasab yang menyatakan bahwa klan Ba'alawi atau Habib dari Yaman tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kemudian berdasar sejarah mereka itu ternyata cuma anteknya penjajah Belanda yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi agar banyak pengikut di negeri ini. Kemudian berdasar tes DNA ternyata mereka itu haplogrupnya itu G yang artinya tidak nyambung ke Kanjeng Nabi. Ini kan tiga hal ini yang menjadi patokan kita, menjadi dasar kita, menjadi pedoman kita bahwa mereka itu klan Ba'alawi itu ternyata selama ini cuma ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi faktanya mereka bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Lah ini kan sangat membahayakan bangsa ini. Karena hal ini selain berbahaya bagi bangsa kita, berbahaya bagi generasi muda dan generasi yang akan datang, ini tentu saja sangat berbahaya bagi ajaran Islam. Sebab mereka mengaku sebagai cucu Nabi, tapi ternyata tidak punya bukti, dan parahnya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan ajaran Nabi. Dan yang lebih parah lagi, pengakuan mereka sebagai cucu Nabi cuma digunakan atau dimanfaatkan untuk memanipulasi umat di negeri ini agar banyak yang percaya, agar banyak yang ikut, agar banyak yang taat kepada mereka. Kemudian diharapkan orang-orang yang menjadi mukibinnya atau orang-orang yang menjadi budaknya mudah diarahkan, mudah dikerahkan, mudah dikendalikan oleh mereka. Lah berbahayanya lagi, dengan apa yang terjadi itu, mereka itu memanfaatkan masyarakat di negeri ini untuk menguasai Indonesia dengan alasan sebagai cucu Nabi, dengan alasan sebagai penyebar Islam, dengan alasan sebagai orang-orang yang berjasa besar di negeri ini. Nah, padahal itu faktanya cuma omong kosong, tidak ada bukti yang nyata apa yang sudah dilakukan oleh klan Ba'alawi di negeri ini. Dan kalau kita lihat juga apa yang sudah dilakukan oleh klan Ba'alawi, karena kalau kita lihat di media sosial yang rame itu yang dilakukan oleh klan Ba'alawi atau Habib dari Yaman adalah demo, kemudian ceramah caci maki, kemudian sholawatan berjoget-joget keliling lapangan. Itu manfaatnya apa? Dan satu hal yang menarik dan mungkin perlu kami ingatkan kepada seluruh masyarakat di negeri ini yang ada di Indonesia ini. Kita ini masyarakat Indonesia punya adat, punya tradisi, punya budaya, dan punya alat musik yang hebat, yang canggih, yang luar biasa. Kenapa Anda semua itu mau menukarkan alat-alat musik yang hebat, yang luar biasa yang dibuat oleh leluhur kita dengan alat berupa rebana yang hanya terbuat dari kulit onta atau kulit kerbau atau kulit kambing? Ini adalah salah satu contoh yang harusnya kita itu memahami. Sehingga kalau melihat seperti ini, kita itu seharusnya sekarang itu kembali ke jati diri bangsa kita.
kita itu kembali mencintai produksi dalam negeri. Kalau Islam tetap kita gunakan, kita jalankan, tapi dalam pelaksanaan ibadah keseharian ya kita gunakan adat dan budaya atau apa saja yang ada di negeri ini. Misalnya kalau sholawatan, ya gunakanlah alat-alat yang ada di sekitar Anda. Kalau misalnya Anda orang Jawa, gunakanlah gamelan. Kalau Anda orang Sunda, gunakanlah angklung atau alat sejenisnya. Kemudian kalau Anda di daerah lain, ya gunakanlah alat-alat tersebut. Karena semua itu dibuat oleh leluhur kita, punya tujuan dan punya fungsi yang sangat luar biasa. Kenapa Anda malah meninggalkan alat-alat musik yang jelas-jelas hebat tersebut, kemudian kok malah berpaling cukup hanya menggunakan rebana saja?